Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana melalui kuasa Tuhan hari-hari ini semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana di video berikut, seorang murtadin menyaksikan kisah hidupnya, bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menariknya adalah alasannya memilih mengikut Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, alasannya sangat luar biasa dan pastinya memberkati. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya, mendengarkan kisahnya. Ya, tonton sampai selesai karena ceritanya sangat singkat. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak berada di tempat ini sekarang. Saya juga berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya, orang yang banyak dosa, orang yang penuh dengan dosa. Saya juga berterima kasih pada Mbak Tati, dia yang sudah membawa saya ke gereja ini. 21 Mei lalu saya awal mula pertama masuk ke gereja ini. Sebelumnya jujur saya takut, tapi begitu saya masuk gereja, ada penyembahan, nyanyi-nyanyi gitu, nggak tahu kenapa saya tuh nangis. Saya berasa kayak, kenapa ini? Saat itu saya masih ingat lagunya itu, walau ku tak dapat melihat, tapi ku tetap percaya. Itu yang, oh, orang Kristen tuh seperti ini ya. Saya heran, saya benar-benar nggak tahu. Saya cuma bisa nangis. Di situ juga Bapak khotbah. Saya selalu ingat khotbah Bapak pertama kali yang saya dengar adalah Matius 11:28. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, akan kuberikan kelegaan. Di situ saya benar-benar tersentuh, dan posisi saya benar-benar, saya lagi berbeban berat banget. Mungkin kalau bisa dibilang saya ingin mati, saya ingin bunuh diri. Tapi di situ saya benar-benar mendapatkan kelegaan. Tuhan yang, ya Tuhan, di situ mungkin awal mula Tuhan menjamah saya. Saya lahir dan besar di keluarga Muslim. Mungkin bisa dibilang keluarga besar saya dari kiai besar ya. Ya mungkin tidak mudah untuk saya. Sepulang saya dari gereja itu, saya mencari-cari tahu tentang kekristenan. Saya belajar Alkitab. Apa sih itu Tuhan Yesus? Siapa sih Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus itu kehidupannya sangat kudus, sangat mulia, pribadinya sangat benar-benar mulia. Dia juga mengajari kita untuk mengasihi musuh kita. Setelah saya dari gereja itu, mungkin saya berusaha untuk menutupi, tapi saya tidak mampu untuk menutupinya. Saya posting di Facebook gitu ya, sama di WA. Saya langsung dapat hujatan-hujatan, terutama dari kiai-kiai yang di rumah saya di kampung itu. Saya banyak bertanyakan, kenapa kamu ke gereja? Apa yang membuat kamu nyaman di gereja? Dan ibu saya juga bertanya. Saya menjawab, ikut Kristen itu Bu, ikut Tuhan Yesus itu kita dijamin keselamatannya, kita dijamin masuk surga, kita diampuni dosanya Bu. Kalau ibu percaya, ibu pasti masuk surga. Saya bilang begitu. Ibu tidak dapat berkata apa-apa. Kalau emang itu sudah menjadi keputusanmu nak, ibu tidak melarang. Segala sesuatunya kamu yang tanggung. Tapi saya mohon doanya Bu, saya minta doa dari ibu, mohon keikhlasannya. Mungkin ibu saya di hatinya mungkin gak rela ya, tapi dia selalu mendoakan saya kok. Dia selalu memberikan doa terbaik untuk saya. Tapi di sisi lain bapak saya tidak menerima keputusan saya. Kami sempat debat, kami sempat, ya, saya juga didoakan meninggal. Tapi puji Tuhan, Tuhan benar-benar menguatkan saya. Meskipun di luar sana banyak cacian, makian, seluruh orang kampung menghujat kedua orang tua saya.
mungkin menyalah-nyalahkan jadi orang tua tidak benar, kenapa anaknya sampai keluar dari agamanya. Tapi itu tidak membuat saya berpindah keyakinan. Saya tetap Tuhan Yesus, saya tetap ikut Tuhan Yesus, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Saya mau jadi orang Kristen, saya mau ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Saya percaya bahwa satu jiwa diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan juga. Dan sampai detik ini juga saya nggak ada berhenti-berhentinya saya berdoa supaya Tuhan menjamah kedua orang tua saya, supaya mereka juga percaya dan ikut Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menjamah keluarga saya, tentunya khususnya untuk kedua orang tua saya. Bapak saya khususnya hatinya benar-benar keras sekali. Saya bersyukur sekali sampai detik ini saya masih diberikan nafas kehidupan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Mungkin gak mudah saya berdiri di sini di hadapan kalian sekarang. Saya benar-benar dulu orang yang cengeng. Saya tuh gak berani sendiri. Saya tuh takut, kalau sendiri saya takut. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya gak berani, saya gak takut sendiri. Saya gak takut sendiri. Tuhan selalu bersama saya. Bahkan tentang kematian, saya paling takut mati. Jujur saya paling takut mati karena saya banyak dosa. Ya Tuhan, puji Tuhan sekarang ketika saya sudah percaya Tuhan, saya gak takut lagi mati. Saya gak takut lagi apa itu siksaan kubur yang sebelumnya ditakut-takuti kan. Saya sekarang udah gak takut. Ketika saya mati, saya percaya saya akan bersama-sama Tuhan di surga nanti. Dan ternyata benar, ketika ada Bapak pernah khotbah, iman itu timbul dari pendengaran. Nah, mungkin ketika saya mendengarkan khotbah Bapak itu, saya timbul iman saya, percaya saya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya saya nggak ada pikiran untuk jadi orang Kristen, nggak ada pikiran. Meskipun jujur saya punya pasangan 2 tahun, video call gitu, telepon. Dia dari Kristen, enggak dari Katolik. Ambil keputusan di dalam hidupmu tanpa dipaksa oleh siapapun, tetapi dengan keyakinanmu sendiri. Menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, dan akan mengikutinya sepanjang hayatmu. Berdasarkan pengakuanmu ini di hadapan Tuhan Allah Tritunggal dan jemaat Tuhan di sini, maka pada hari ini saya akan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudari Naya sudah mengambil bagian dalam baptisan kudus ini di hadapan Tuhan dan jemaat umat Tuhan, dan dia menjadi bagian dari keluarga kita dan keluarga Kristus sepanjang zaman. Berikan pujian. Tuhan memberkati Naya, hidup dan masa depan Naya akan sungguh bertumbuh dengan baik bersama Yesus. Amin. Dipersilakan. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak kesaksian seorang murtadin di video tadi. Dia menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dia alami dalam hidupnya, dan akhirnya dia memilih ikut Tuhan Yesus. Dan saudara dalam Tuhan, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa dan merupakan sukacita bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita melihat beberapa tahun belakangan ini,
Ya, Kristen di Indonesia ini kadangkala mengalami berbagai goncangan, berbagai masalah, dan mengalami berbagai persoalan, saudara dalam Tuhan. Ya, kadangkala gereja mengalami penolakan. Ya, anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang sedang beribadah dibubarkan, dan berbagai hal yang dialami oleh gereja dan orang Kristen itu sendiri. Tetapi kita juga boleh melihat bagaimana cinta kasih Tuhan bagi umat Kristen, di mana Tuhan menyatakan pembelaan, Tuhan menyatakan pertolongan, dan Tuhan memberikan penghiburan bagi kita anak-anak Tuhan. Salah satunya adalah ketika hari-hari ini kita boleh melihat ada saja orang yang percaya Yesus. Ya, setiap hari atau hampir setiap hari kita boleh lihat di media ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan bahwa ini salah satu bukti bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Kristen. Tuhan menepati janjinya bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Dan mari kita mengagungkan namanya yang begitu kudus. Karena penyertaannya, pertolongannya senantiasa Dia limpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dan di kesempatan ini juga saya mengajak kita supaya berdoa bagi mereka yang hari-hari ini percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kita berdoa buat murtadin-murtadin baru, supaya iman mereka kuat, supaya iman mereka kokoh, supaya iman mereka teguh di dalam Kristus. Kita tahu bahwa ketika mereka menjadi seorang pengikut Kristus, pastinya hidup mereka tidak mulus. Ya, pastinya mereka diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai cobaan atau ujian hidup. Tetapi kita doakan supaya iman mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya persoalan-persoalan yang menghadang langkah mereka tidak membuat mereka mundur, tetapi mereka tetap maju di dalam Kristus. Dan kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, pelayan-pelayan Tuhan di Indonesia ini, supaya mereka dipakai oleh Tuhan lebih lagi, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara. Ya, apakah kesaksian beliau menjadi berkat dalam kehidupan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikan komentar atau tanggapan yang baik, yang positif, yang membangun, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.